Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan proses identifikasi dan kondisi terkini pasien yang dirawat, kita akan berbincang langsung dengan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Pertamina, Triyoto, dan DVI Komander Mabes Polri, Kombes Pol Ahmad Fauzi. Selamat sore Pak Triyoto dan Pak Fauzi. Selamat sore Mbak Fira. Baik, salam sehat selalu Bapak-Bapak. Saya ingin ke Pak Triyoto dulu. Pak Triyoto, bagaimana kondisi 24 pasien korban kebakaran Depo Pelumpang hari ini? Apakah ada penambahan pasien lagi atau justru sudah ada pasien yang diperbolehkan untuk pulang? Ya, saat ini kami masih merawat 24 pasien. Jadi tidak ada penambahan maupun pengurangan. Jadi masih seperti kemarin 24 pasien. Untuk kondisinya dari 24 pasien ini seperti apa, Pak? Kondisinya masih stabil sesuai seperti kemarin dalam perawatan intensif semua. Oke, berarti semuanya berada di dalam ruang ICU? Betul. Jadi semuanya dalam perawatan intensif, 14 orang perlu alat bantu, 10 orang tidak perlu alat bantu. Kategori pasien ini terbakar berapa persen, Pak, untuk ke 24 pasien ini? Antara 50 sampai 90%. 50 sampai dengan 90%. Sudah adakah tanda-tanda perbaikan, Pak, dari pasien? Saat ini tim kami masih berusaha maksimal. Intinya kami berusaha agar pasien-pasien kami bisa pulih secepatnya. Baik, kemudian ada pasien anak juga ya, Pak Triyoto. Bagaimana kondisi untuk ketiga pasien anak di sana? Betul, kami merawat ada 3 anak balita, 2 tahun, 3 tahun, dan 4 tahun. Dan semuanya memang termasuk kategori yang kritis, ya. Dan tim kami yang dilengkapi oleh dokter spesialis anak, dokter bedah plastik, dokter anestesi konsultan intensivis, itu semuanya bekerja keras bagaimana untuk menyembuhkan ketiga anak ini. Baik, apakah ada kesulitan Pak dalam upaya perawatan intensif di sana? Dari sisi SDM tidak ada kesulitan karena tenaga kami memang ahlinya di situ. Kemudian dari sisi sarana prasarana memang kami ada burn unit di rumah sakit kami, jadi kami sudah siap untuk menangani kasus luka bakar. Yang kendala adalah pasien-pasien yang datang ini dengan luka bakar yang cukup luas, itu adalah kendala bagi kami. Baik, tapi sejauh ini masih bisa tertangani begitu ya, Pak Triyoto? Betul. Baik. Ya. Oke, saya ingin ke Pak Fauzi. Pak Fauzi, sejauh ini dari tim DVI berapa korban yang sudah berhasil teridentifikasi? Sampai dengan kemarin sore, tim DVI baru mengidentifikasi, memastikan identitas korban sebanyak 3 jenazah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pembandingan data antemortem dan data postmortem yang kami terima. Demikian, Mbak Fer. Oke, kemudian berapa jenazah yang belum berhasil diidentifikasi saat ini, Pak? Apakah itu juga termasuk dari 13 orang yang dikabarkan masih hilang? Kami tidak tahu mengenai data 13 orang hilang yang beredar di media. Yang jelas yang kami terima di daftar orang hilang yang kami terima sebanyak 15 orang. Ya, terdiri dari 11 orang dewasa dan 4 anak-anak. Oke, jadi data terakhir 15 orang hilang ya? Ya, yang kami terima dari laporan tim antemortem sebanyak 15 laporan orang hilang dan 3 sudah teridentifikasi. Baik, 15 kemudian 3 sudah teridentifikasi, artinya masih ada 12 lagi yang dilaporkan hilang begitu ya. Untuk jenazah yang belum teridentifikasi berapa, Pak? Kami menerima 15 jenazah utuh dalam bentuk bodi yang utuh dan 1 bagian tubuh. Jadi kalau dihitung total kantung jenazahnya ada 16. 15 bodi yang utuh, 1 bagian dari tubuh. Baik, kami akan lanjutkan perbincangan usai jeda, terutama apa saja kesulitan yang dihadapi oleh tim DVI dalam melakukan identifikasi. Tetap bersama kami di Prime Time News.
Baik, seperti yang tadi disampaikan oleh Kapolres begitu ya, bahwa ada 13 orang yang dinyatakan hilang. Saya ingin ke Pak Fauzi. Pak Fauzi, tadi Anda mengatakan bahwa menerima 15 kantung jenazah, kemudian satu itu adalah body part. Yang sudah berhasil diidentifikasi adalah 3, artinya ada 12 lagi plus satu kantung jenazah. Nah, apakah dimungkinkan dari 12 plus satu ini, dari 13 orang yang dinyatakan masih hilang ini, Pak? Kami akan mengkomparnya dengan data antemortem yang kami terima. Apakah data yang beredar 13 orang itu apakah sesuai dengan sisa dari data orang hilang yang kami punya. Selama ini kan kami hanya fokus di data yang kami dapat, yaitu data yang diterima oleh tim antemortem di posko antemortem. Nanti akan kami cek apakah data 13 ini beredar sama dengan data yang kita terima. Demikian, Mbak. Oke, masih akan dilakukan pencocokan begitu ya. Tapi dari data antemortem maupun juga postmortem yang sejauh ini diterima, apakah sudah lengkap dan memudahkan tim DVI untuk melakukan identifikasinya? Nah, permasalahan kami saat ini adalah memang minimnya data antemortem yang kami terima. Ya mungkin karena kondisi rumahnya juga terbakar, jadi data-data dokumen yang kita minta sebagian hilang, dan sehingga kita membutuhkan cara-cara lain, gimana caranya untuk mendapatkan data-data antemortem. Ada cara lain yang bisa dilakukan Pak dengan kondisi jenazah yang sudah ada, misalnya melalui DNA ataupun gigi dari jenazah tersebut? Sementara ini yang kita andalkan yang paling akhir ya DNA memang, dan saat ini sedang diproses dan kita berupaya untuk secepat mungkin. Namun tetap saja ketelitian kita menjadi utama, jangan sampai kita terburu-buru tapi hasilnya tidak pas. Dan sementara itu kita menunggu data DNA keluar, upaya-upaya lain mungkin dengan pendekatan dari catatan medis, kemudian catatan gigi, sidik jari kita udah upayakan semaksimal mungkin kemarin. Kemudian menambah keterangan lagi, apakah ada keterangan, misalnya ada tadi info dari keluarga, salah satu anggota keluarganya ada bekas luka dan lain sebagainya, itu kita kejar. Pernah dirawat di mana, bentuk lukanya seperti apa, apakah ada fotonya, dan lain sebagainya. Termasuk properti misalnya, ada pakaian atau perhiasan yang dimiliki, itu kita kejar. Jadi kadang-kadang keluarga itu hanya menyampaikan pakai kalung, bahannya emas misalnya. Nah, bentuknya seperti apa? Karena kalau misal kita cuma kalung emas itu kan terlalu umum. Tapi kita cari yang spesifik. Nah, nanti kita kejar apabila tidak ada data lain, tidak ada data primer, ya kita andalkan data sekunder yang memiliki kualitas atau keakuratan yang sangat tinggi, yang lebih tinggi dari biasanya. Iya. Kondisi jenazah yang terbakar ini kira-kira rata-rata berapa persen sih Pak yang diterima? Ada yang terbakar hangus memang, mengarang, ada juga yang memang derajat 2, derajat 3. Jadi sekitar berapa persen tuh? Ya sekitar ada 45% dan lain sebagainya, ke atas. Oke. Kondisi gigi dari para jenazah apakah masih bisa mudah untuk diidentifikasi? Kebetulan ada beberapa jenazah yang memang unik ya, memiliki gigi palsu yang dilaporkan juga sama keluarganya, dan itu merupakan catatan yang bisa kita dalami, minimal akan mengerucutkan kemungkinan siapa korban ini sebenarnya. Jadi giginya relatif lebih bagus karena gigi memang jaringan tubuh yang paling kuat, bahkan bisa tahan sampai 1000 derajat Celcius. Oke, faktor kehati-hatian menjadi hal yang diutamakan oleh tim DVI agar tidak sembarangan gitu ya dan jangan sampai salah identifikasi. Tapi berapa lama waktu yang dibutuhkan dengan strategi tes DNA sebagai opsi terakhir yang tadi disampaikan oleh Pak Fauzi? Normalnya kita bekerja paling kalau dalam kondisi normal ya, paling cepat itu 2 minggu sebenarnya. Namun kondisi seperti ini kita upayakan semaksimal mungkin bisa lebih kurang dari itu. Makanya tim kami bekerja maksimal karena demi kemanusiaan dan juga perintah pimpinan untuk segera melayani dengan maksimal. Makanya ada tim dari Lab DNA yang bekerja hampir 24 jam supaya mendapatkan hasil yang secepat mungkin, meskipun tetap ketelitian akan menjadi prioritas utama. Baik, tim DVI akan berupaya semaksimal mungkin gitu ya. Lalu bagaimana dengan RSPP sendiri, Pak Triyoto? Bagaimana upaya untuk pemulihan para pasien ini, terutama mereka yang masih butuh perawatan intensif? Upaya maksimal seperti apa yang bisa diberikan oleh RSPP?
Pak Triyoto? Sepertinya masih di-mute, Pak, audionya. Ya, kami sudah membentuk 4 tim dokter ahli yang gabungan, ya, di mana terdiri dari dokter spesialis bedah plastik khusus untuk luka bakar, terus dokter spesialis jantung, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis anak, kemudian dokter spesialis THT, dokter spesialis mata, dokter spesialis konsultan intensivis, dan ditambah lagi dengan tim perawat kami yang memang canggih atau memang unggul di dalam perawatan luka bakar. Itu semuanya kami kerahkan agar ke-24 pasien yang sedang kami rawat ini bisa mendapatkan satu pengobatan yang adekuat sehingga mereka kita harapkan bisa cepat pulih kembali. Baik, itu menjadi harapan kita bersama agar semua pasien yang dirawat bisa segera pulih dan cepat pulang. Terima kasih Pak Triyoto dan juga Pak Fauzi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.